Amin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk selalu menambah amal-amal kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita semua, sehingga kita, keluarga kita, anak cucu kita, semuanya ditakdir oleh Allah menjadi putra-putri yang salih-salihah dan hidup yang barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masuk hari yang ke-25. Ini berarti tidak lama lagi Ramadan 1442 Hijriah ini akan segera berlalu. Dan di hari yang ke-25 ini berarti kalau yang aktif mengikuti kuliah subuh di Masjid Sabilillah ini berarti hari ini sudah yang ke-25. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti di dalam kuliah subuh, kuliah sore, atau di tempat-tempat lain dalam konteks majelis taklim, ini semua juga menjadi ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita kemarin di kuliah subuh yang lalu itu sudah membahas banyak hal. Ini saya bawa jadwalnya, termasuk materinya. Di awal Ramadan dulu kita membahas keutamaan Ramadan. Lalu ada amaliyah Ramadan dan terus ada puasa dan akhlak, ada mukjizat Al-Quran dan lain sebagainya. Ini semua sesungguhnya adalah tidak lain untuk mendukung tujuan mengapa kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang panjenengan semua sudah hafal semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan dulu kepada umat-umat sebelum kalian. Nah ini di ending ayat ini tujuan diwajibkannya puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa meningkatkan ketakwaan. Jadi la'allakum tattaqun. Yang menarik di ayat ini kalau kita lihat di awal ayat itu panggilannya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, karena memang ayat ini kategori ayat madaniyah. Karena puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah ketika Rasulullah sudah berada di Madinah. Yang dipanggil oleh Allah itu adalah amanu. Amanu itu kita tahu iman itu adalah potensi yang ada dalam diri kita yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Tidak semua manusia itu diberi potensi yang namanya iman. Kalau dia sudah menolak sejak awal, menolak ajakan kebenaran, maka berarti potensi itu dia abaikan, sehingga potensi itu tidak ada dalam dirinya. Ketika orang-orang sudah menyatakan keimanannya, maka potensi itu berarti ada. Tetapi yang perlu kita cermati, potensi-potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia itu tidak akan bisa menjadi baik kalau tidak diasah. Semua potensi. Ada orang yang punya bakat sejak lahir, kakinya itu bisa menggiring bola, tapi kalau tidak dilatih, tidak bisa jadi seperti seorang Lionel Messi, umpama begitu. Orang dianugerahi dengan, manusia itu dianugerahi dengan otak yang sangat super sekali. Ya, kalau tidak diasah, tidak pernah dipakai, ya tumpul.
dipakai mikir, sudah tidak bisa, sulit, ngeluh, dibuat analisis, tidak bisa, menghafal sulit, karena tidak diasah. Padahal potensi itu ada. Nah, manusia setelah diberi potensi, maka harus diasah. Nah, diasah ini untuk kemudian bisa melahirkan prestasi. Kalau prestasi ruhani, itulah yang namanya takwa. Ngatan Bapak Ibu. Jadi potensi tadi itu diasah. Pertama cara ngasahnya gimana? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa. Kenapa kau harus puasa? Karena puasa itu setelah dilakukan penelitian oleh banyak pakar, itu puasa itu mampu mengantarkan seseorang untuk bisa menjernihkan, membersihkan jiwanya. Syaratnya puasanya harus dilakukan dengan benar. Bahkan kalau kita baca sejarah para filosof-filosof zaman Yunani sebelum Masehi, seperti Aristoteles, lalu kemudian Plato, itu ketika beliau-beliau itu sedang berpikir untuk menemukan sesuatu, berpikir, itu beliau itu dalam sejarah itu dikabarkan itu juga melakukan puasa. Karena dengan puasa itu pikiran menjadi lebih jernih. Ini padahal sebelum Masehi, jauh sebelum disyariatkannya puasa pada umat Islam. Nah, ketika hati ini sudah jernih, maka untuk mengasah prestasi, untuk mengasah potensi menjadi prestasi rohani, ini semakin terbuka peluang. Makanya kita ini puasa sekaligus ada majelis taklim, ada kuliah subuh. Itu untuk menuju ke sana. La'allakum tattaqun harus didukung dengan banyak faktor. Jadi kurang kalau orang hanya sudahlah saya tidak ikut ngaji, tidak ikut apa-apa, pokoknya poso tok. Ini kurang nanti ilmunya. Termasuk dilengkapi dengan ibadah-ibadah yang lain. Qiyam Ramadan, man qama lailatal qadri, atau dalam matan hadis yang lain ada man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini bisa dilihat kalau panjenengan juga baca sejarah awal pensyariatan puasa. Jadi awal disyariatkannya puasa, tahun pertama yaitu tahun kedua Hijriah. Itu ujian keimanan yang luar biasa berat. Luar biasa berat. Bagaimana tidak? Di tahun pertama, tahun 2 Hijriah, di tahun itu pula terjadi perang yang namanya perang di daerah Badar yang kemudian dikenal dengan perang Badar Kubro. Itu pas bulan Ramadan, 17 Ramadan. Jadi Rasulullah bersama para sahabat Ahlul Badar ketika itu perang dalam kondisi puasa. Itu tahun pertama disyariatkannya puasa. Ini kan berat sekali nih. Lah kita itu sekarang sudah enak sebenarnya. Jadi puasa, kalau di rumah pas tidak masak itu nyari takjilan gampang. 10.000, 20.000 itu sudah dapat sekian, tinggal pilih lauknya. Zaman dulu tidak ada orang jual takjil di pinggir jalan, itu tidak ada. Apalagi seperti di Soekarno-Hatta itu tidak ada. Jadi berat sekali. Nah, ketika di awal disyariatkannya puasa niku, puasa itu dilakukan, ini ketika turun ayat 183, 184, 185, yang ayat yang ke 187 belum turun waktu itu. Ini kan ada urutan-urutan ayatnya. Itu dulu orang muslim atau orang mukmin itu puasa itu harus dilakukan sejak dia bangun dari tidurnya. Sudah start puasa sudah. Jadi begini, umpama saya habis berbuka puasa maghrib, makan. Setelah itu saya capek, saya leyeh-leyeh atau saya duduk. Kok tertidur, walaupun sak seliut itu apa bahasa Jawa itu ya. Saya tidur, ngelilir bangun jam 8, maka sejak jam 8 itulah saya sudah harus puasa sampai besok maghrib. Itu kan berat sekali itu. Sampai akhirnya terjadi ada salah satu sahabat yang kemudian dia harus bekerja di kebun kurma, gara-gara malamnya tertidur, dia tidak makan sahur. Sehingga harus puasa, akhirnya paginya ketika kerja itu dia semaput, pingsan, karena tidak kuat. Itulah termasuk sababun nuzul turunnya ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dan seterusnya sampai pada ayat
wa kulu washrabu sampai pada lafaz wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Hikmahnya apa? Kenapa kok syariatnya ini pertama kali kok begitu? Hikmahnya agar orang-orang itu tidak sembrono sehingga menghidupkan malam hari bulan Ramadan itu dihidupkan dengan tadarus, dengan qiyamul Ramadan. Ini hikmahnya. Loh sekarang tuh enak, mau tidur dulu lalu bangun untuk qiyam, untuk tadarus, itu bisa. Cuma ya tinggal bablas atau enggak gitu ya. Nah ini ibadah yang kita lakukan termasuk ilmu-ilmu yang kita peroleh dalam kuliah subuh, dalam kuliah sore, itu mendukung ke arah bagaimana kita ini terbentuk menjadi la'allakum tattaqun. Sehingga kita tahu ilmunya, makanya Rasulullah itu sudah pesan. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya begini, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang orang itu puasa tetapi dia tidak meninggalkan lam yada' qaulaz zur wal amala bihi, perilaku buruk, perilaku keji, sesuatu yang bernilai ya pokoknya menentang Allah, maksiat, dan melakukan itu, tidak meninggalkan itu dan juga omongannya tetap tidak baik, maka falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh walaupun orang itu sudah meninggalkan makan dan minumnya. Maka di sini para ulama membuat kategori. Secara fikih puasa seseorang itu sudah sah, yang penting dia mampu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Mau ngerasani, mau ngomong meso, mau ngomong sumpah serapas, mau ngomong jelek, itu terserah, tapi sah. Tetapi hati-hati, inilah yang kemudian ulama tasawuf mengatakan hati-hati. Ada orang yang puasa tapi Allah tidak butuh pada orang yang puasa, itu berarti bisa jadi pahalanya rontok, na'udzubillah. Nah itu perlu kita ilmuni lah, ilmu ini untuk mendukung agar puasa kita ini betul-betul bagus. Loh mengapa kok orang itu harus la'allakum tattaqun? Nah, sekarang saya lanjutkan ayatnya dulu. Jadi memang, sebelum kelanjutan ayat, memang ilmu itu sangat penting sekali. Jadi ibadah yang ada ilmunya dengan yang tidak ada ilmunya itu beda. Bisa mempengaruhi kualitasnya. Ya. Makanya Rasulullah itu memotivasi kita untuk selalu menuntut ilmu. Ya bentuknya banyak. Kalau yang formal ya mulai dari sekolah itu sampai S3. Ini kalau yang formal. Padahal di luar itu banyak yang non formal. Seperti kuliah subuh begini ini juga penting. Rasulullah memotivasi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang jalan itu tidak lain adalah jalan menuntut ilmu, ya, maka Allah akan memudahkan bagi dia dengan jalan dia menuntut ilmu tadi itu akan memudahkan jalan menuju surga. Kenapa? Karena orang kalau tahu ilmunya itu ibadahnya benar. Lah kalau tidak tahu ilmunya ibadahnya asal-asalan, gimana mau mengantarkan dia ke surga? Walaupun masuk surga itu jelas karena rahmat Allah. Tapi ibadahnya secara formal harus benar. Enggak wes saya asal-asalan sajalah. Allah itu maha tahu kok. Ya enggak bisa. Namanya ibadah itu ta'abbud itu penghambaan, maka harus ada contoh dari Rasulullah. Khususnya apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhoh, yang murni. Salat, puasa, haji kan itu. Mboten saged ngarang, enggak bisa ngarang. Kalau ngarang ya tertolak. Beda dengan sesuatu yang tidak mahdhoh atau yang ghairu mahdhoh tapi bernilai ibadah. Ini beda. Yang bernilai ibadah itu ya bisa dinilai ibadah oleh Allah, syaratnya tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu semakin dia tambah ilmunya, itu seharusnya, makanya di hadis yang lain juga dijelaskan Rasulullah mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu menjadi baik, orang baik, maka yufaqihu fiddin. Allah fahamkan kepada dia agamanya, termasuk dalam tata cara beribadahnya. Jadi kalau ada orang yang menuntut ilmu, naudzubillah, kemudian kok menjadikan dia tambah jauh kepada Allah, ini yang perlu diwaspadai. Dalam hadis, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi dia tidak semakin bertambah hidayahnya, tidak semakin dekat kepada Allah, malah justru banyak maksiatnya, malah ilmunya itu untuk ngakali orang lain, maka tidak bertambah sesungguhnya kecuali dia bertambah jauh dari Allah, naudzubillah. Karena tujuan ilmu itu tidak lain adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu itu seharusnya semakin tinggi ilmunya, semakin takut kepada Allah. Ada khosyah. Kan gitu. Nah cuman ini perlu saya tambahkan, jadi ilmu itu, kalau kata Imamuna Al-Ghazali dalam Ihya beliau itu, beliau mengkategorikan ada ilmu-ilmu yang disebut ulumuddin. Ulumuddin itu ilmu yang wajib, yang fardu ain. Ada ilmu-ilmu yang tidak masuk kategori itu maksudnya fardu kifayah. Kita tahu dalam agama kita antara fardu ain dengan fardu kifayah itu bukan pilihan A dan B, tapi yang fardu ain harus dilaksanakan, baru yang fardu kifayah baru pilihan. Sehingga yang fardu ain itu contohnya ilmu tentang tauhid. Bagaimana ketauhidan mengesahkan Allah itu, bagaimana ilmu tauhid itu harus benar. Bagaimana ilmu membaca Al-Quran, bagaimana ilmu kita ini sholat yang benar. Kalau sholat yang benar harus dimulai dari toharoh yang benar. Itu wajib, tidak bisa diwakilkan sudah. Baca Quran itu tidak bisa diwakilkan. Baru ada ilmu yang fardu kifayah, itu kalau ada umat Islam yang mengambil ilmu itu, maka yang lain tidak wajib. Kalau tidak ada yang ngambil sama sekali, semuanya berdosa. Contohnya apa? Orang kuliah, ngambil jurusan hukum, ekonomi, akuntansi, sastra, apalagi banyak sekali jurusan itu. Kalau sudah ada orang Islam yang mengambil ekonomi, maka yang lain tidak harus ngambil ekonomi. Itu fardu kifayah, pilihan. Jangan sampai ada, ini kadang kita sudah kesalahan karena dikotomi dulu itu, sehingga ada orang yang sejak kecil belajarnya umum, lalu ketika ditanya tentang agama, wah itu bukan bidang saya. Ini minimal, alal akol minimal apa yang harus kita tahu tadi itu minimal. Nanti ditanya malaikat, betul sakit diwakilkan. Suruh baca Quran, oh enggak bisa, diwakilkan cucu saya saja yang sudah wisuda TPQ. Ini enggak bisa. Karena itu tanggung jawab masing-masing pribadi, kelak ketika kita menghadap Allah. Jadi ini harus dibedakan. Jangan sampai ada salah paham antara ilmu yang fardu ain dengan fardu kifayah. Dikira ini pilihan A, kalau sudah A maka enggak B, kalau yang B enggak A, enggak. Baru yang fardu kifayah ini baru bisa milih tadi itu. Nah, sekarang kembali ke ayat. La'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah menyatakan, mungkin ketika turunnya ayat itu, kemudian orang-orang Islam, orang-orang beriman itu bertanya-tanya, kapan diwajibkan puasa itu berapa lama? Maka Allah tegaskan di ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat. Enggak lama kok. Hanya pada hari-hari yang telah dihitung bilangannya. Berarti ada hitungan, namanya bisa dihitungnya berarti tidak lama. Ini yang wajib. Kalau mau nanti ditambah yang sunnah, ya itu lebih bagus. Ayyam ma'dudat. Faman kana minkum maridun dan seterusnya itu. Nah, masih bertanya lagi dalam hati, ayyam ma'dudat itu kapan dan berapa lama? Di ayat berikutnya, di Al-Baqarah 185 dijelaskan, ini loh, ayam ma'dudat itu adalah syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Pertanyaannya, mengapa, apa hikmahnya Allah mewajibkan puasa itu pada bulan Ramadan? Jadi bulan Ramadan itu diibaratkan seperti madrasah ruhaniyah, sekolahan untuk mengasah dan mengolah jiwa. Kita ini dulu sekolah mulai dari SD sampai SMA sampai kemudian S1, S2 bahkan ada yang S3. Sekolah itu kan
tujuannya itu tidak hanya ilmu itu hanya untuk di sekolahan. Termasuk ilmu, termasuk attitude, akhlak, sopan santun. Tapi tujuan utamanya adalah untuk dipraktekkan setelah hasil dari sekolah itu apa. Kalau hanya dipraktekkan di sekolahan, ya sangat eman sekali. Umpama ada orang jadi baik hanya di sekolah. Ketika pulang dari sekolah, naudzubillah, sudah balik lagi, ilmunya tidak berbekas. Itu naudzubillah. Sama dengan Ramadan, madrasah Ramadan yang hanya 1 bulan, bisa 29, bisa 30 umurnya, itu tidak hanya untuk Ramadan saja. Tapi apa dampak dan bekasnya 11 bulan setelahnya. Nanti ketemu Ramadan depan, mudah-mudahan kita bertemu lagi, itu diasah lagi, dicas lagi. Jadi jangan sampai saya panjenengan, ini saya juga mengingatkan pada diri saya sendiri. Ramadan ngaji mempeng, setelah Ramadan Quran sudah ditaruh. Nanti baru mau dilapi lagi, dibersihkan lagi itu menjelang Ramadan. Itu terjadi di tempat lain. Kalau jamaah sabilillah insya Allah enggak. Mudah-mudahan enggak beneran, bukan enggak jauh beda nanti. Mudah-mudahan enggak. Bahkan ada itu yang dilapi tok, sedekek maro ngaji si ono opo. Sing bales di grup WA umpama. Wis engko ae bengi ngantuk, wis meneh esuk meneh tibake Ramadan sudah tanggal 25. Waktu itu sangat cepat. Masuk Ramadan katanya baru kemarin. Ini sudah 25, tinggal 4 hari lagi kalau Ramadannya 29. Sabat atau hari ini kalau enggak usah dihitung berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. 1 Syawalnya bisa kena Rabunya kalau 29 atau Kamisnya kalau memang istiqmal disempurnakan Ramadannya 30 kan ngoten. Nah ini, maka madrasah ini harus ada dampak baiknya setelah Ramadan. Sama analoginya tadi itu, ada orang sekolah kok hanya baik di sekolahan, ini gagal berarti, naudzubillah. Berarti Ramadan harus memberikan dampak positif. Lah, mengapa kok orang puasa di bulan Ramadan? Apa hikmahnya? Lebih tepatnya mungkin pertanyaannya hikmahnya apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Yang di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi gini, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu petunjuk dan pedoman hidup manusia. Kalau ingin selamat tidak ada lain kecuali petunjuk Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah undang-undang yang secara hierarki itu memiliki posisi yang paling tinggi. Nanti penjabarannya di bawahnya ada Al-Hadis. Al-Hadis itu bisa sifatnya mentaksis, bisa sifatnya menjelaskan, bisa merinci dan lain sebagainya. Kan begitu. Nanti bawahnya lagi ada Al-Ijma'. Ada al-qiyas, kan begitu. Itu sumber hukum Islam. Tapi yang bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan yang atas. Sama dengan hierarki undang-undang di negara kita. UUD 45, lalu bawahnya ada lagi. Saya tidak hafal urutannya itu, Ustaz. Mungkin ada Perpu, ada Perpres, ada PP dan seterusnya itu urutannya mohon maaf kalau saya tidak hafal. Lah itu yang bawah itu tidak boleh bertentangan dengan yang atas. Lah Al-Quran itu kan disebut dengan berbagai sebutan. Disebut dengan Alkitab. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ketika Allah menyebut Al-Quran sebagai kitab, maka kalau kitab itu kaitannya dengan kataba. Kataba itu makna asalnya menulis. Sama dengan kutiba alaikumusiyam, makna asalnya kutiba itu ditulis. Biasanya kalau ditulis itu berarti diundangkan, sudah dibikin aturan, tertulis. Berarti kalau disebut kitab, isinya adalah aturan bagaimana hidup ini agar selamat. Termasuk pedoman hidup. Cara pendekatannya gimana? Allah menyebutkan kitab ini, kitab suci ini dengan Al-Quran. Quran itu maknanya adalah bacaan. Sebuah aturan itu harus dibaca. Karena Quran itu maknanya bacaan yang sungguhan, yang sungguh. Karena ada tambahan alif dan nun. Itu kalau dalam ilmu bahasa Arab itu disebut dengan sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu ini bacaan, tapi bukan bacaan biasa, ini bacaan yang serius. Serius dari sisi apa? Dari segala sisinya.
mulai dari sisi informasinya, tidak ada kebohongan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tanzilum min hakimin hamid. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidak ada kontradiksi. Mulai dari cara bacanya harus tepat. Makanya sejak kecil kita sudah dilatih. Mulai cara bacanya, panjang pendeknya, itu dijaga betul. Tidak ada satupun kitab suci di dunia ini yang dijaga kemurniannya seperti Al-Quran. Karena Al-Quran bacaan serius. Dan itu berlaku untuk masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ila yaumil qiyamah, dijamin oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Di dalam jaminan Allah itu Allah menggunakan Al-Quran dengan kata-kata adzikr. Apa adzikr itu? Adzikr itu maknanya pengingat. Pengingat itu bisa yang mengingatkan, bisa untuk diingat, bisa juga yang menjadikan seseorang itu menjadi mulia karena menggunakan atau mengaplikasikan petunjuk Al-Quran. Jadi adzikr itu maknanya juga begitu. Jadi adzikr itu mengingatkan kita, oh ini tidak boleh, ini begini, dan seterusnya. Itu kalau ingin selamat. Lalu adzikr itu juga sebagai untuk diingat. Oh kita ini mau melakukan ini, tidak boleh karena Al-Qurannya begini. Oh tidak boleh berarti kita harus ingat Al-Quran. Termasuk orang kalau memegang teguh Al-Quran dan sunnah Rasulullah, ini apalagi Al-Quran ini, tadi sudah saya sampaikan secara hierarki tadi, naik derajatnya. Makanya di surah Al-Anbiya ayat 10 Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalam kitab tersebut ada dzikrukum. Dzikrukum itu pengingat bagi kalian. Bisa juga fihi dzikrukum adalah bisa jadi yang itulah karena ayat, karena Al-Quran inilah yang bisa mengangkat derajat sampean, derajat kita semua. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagimu Muhammad namamu. Sehingga nama Muhammad ini mulia, terangkat. Makanya dalam hadis Rasulullah juga mengingatkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat beberapa kaum dengan kitab suci Al-Quran ini, mengangkat yarfa'u, jadi mengangkat, dan juga merendahkan beberapa kaum itu dengan kitab suci Al-Quran ini, termasuk orang-orang yang ingkar terhadap kitab suci Al-Quran, maka nanti derajatnya direndahkan oleh Allah. Na'udzubillah. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang pertama, mengapa atau hikmahnya apa diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi, Allah menjelaskan unzila fihil Qur'an. Karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kalau kita bicara tentang nuzulul Quran, ini mungkin sudah banyak dikupas oleh banyak para muballigh, banyak penceramah. Rasulullah sudah menjelaskan, yang itu kemudian dikutip oleh para ulama-ulama ulumul Quran di dalam kitab-kitab ulumul Quran. Di antaranya As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, bahwa turunnya Al-Quran itu ada 2 tahap. Itulah yang bahasa Al-Qur'annya ada bahasa anzala, ada nazzala. Tahap pertama itu yang diturunkan dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah fi sama'id dunya. Itu proses anzala. Proses anzala itu adalah proses yang turun sekaligus, tapi yang perlu kita catat, jangan sampai kita membayangkan turunnya Al-Quran itu seperti turunnya makhluk. Karena Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kalau kalam sifatnya qadim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, kan begitu. Kalau kita makhluk itu kalau turun, umpama saya di masjid ini, saya turun dari masjid, maka saya tidak ada berada di masjid. Kenapa? Karena saya sudah turun. Maka di sini para ulama memahami nuzul, turunnya Al-Quran itu adalah proses i'lam. I'lam itu apa? Pemberitahuan.
Sehingga Al-Quran yang fi lauhim mahfud, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud, itu tetap terjaga. Itulah yang dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut Al-Quran sebagai kalam nafsi. Tidak bisa terjemah. Sehingga oleh para ulama diprotek dengan ungkapan ini bila harfin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Karena kita tidak bisa menjangkau ke sana. Kita ini punya keterbatasan sebagai makhluk. Baru pada fase atau tahap kedua, nuzulnya Al-Quran itu yang dari Baitul Izzah yang fi sama'id dunya diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Maka menggunakan latanzil. Tanzil itu masdar dari nazzala yunazzilu tanzil. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nasnya jelas dalam surat Asy-Syu'ara. Al-Quran itu nazala bihir ruhul amin. Sehingga Jibril yang membawa Al-Quran disampaikan kepada hadratur Rasul. Nah, namanya nazala tanzil itu turunnya berangsur-angsur. Kalau tadi turunnya sekaligus, itu anzala. Yang ini berangsur-angsur. Makanya kalau kita baca tafsir surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu turun yang sekaligus pada malam qadar, malam kepastian, malam kemuliaan. Dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Lailah mubarakah, malam yang diberkahi. Kapan itu? Lah kapannya ini dijelaskan di dalam surah Al-Anfal. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari yaumal furqan, hari pembeda yang di situ membedakan antara hak dan yang batil. Kapan itu? Yaumal taqal jam'an, hari ketika bertemunya dua pasukan. Yaitu pasukan muslim yang dipimpin Rasulullah dalam perang Badar melawan pasukan kaum kafir Quraisy ketika itu. Yang jumlahnya tidak seimbang sebenarnya. 313 wakila melawan sekitar 1000 dengan persenjataan lengkap kafir Quraisy. Kapan itu terjadinya? 17 Ramadan. Disinilah peringatan nuzulul Quran itu 17 Ramadan berdasarkan ayat ini. Ngoten loh. Yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Nah turunnya ini sekaligus. Nah ketika turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, maka di ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, para ulama ada yang menafsirkan ini yang unzila fihil Qur'an syahrul Ramadan itu ada pada ketika fase pertama sekaligus fase kedua, tapi permulaannya. Permulaan itu apa? 5 ayat dari surah Al-Alaq. Karena tidak semua ayat Al-Quran Jibril itu menurunkan kepada Rasulullah pada bulan Ramadan. Banyak yang di luar bulan Ramadan. Sehingga yang harus kita pahami, yang utuh pada fase pertama tadi itu jelas bulan Ramadan. Pada malam Lailatul Qadar. Ketika itu memang Lailatul Qadarnya turunnya 17 Ramadan. Tapi pada Ramadan berikutnya untuk menghormati kemuliaan Al-Quran dan juga ini sebagai anugerah bagi kita umat Rasulullah Muhammad SAW, Allah menurunkan malam yang disebut Lailatul Qadar itu. Yang kata Rasulullah, carilah di 10 hari terakhir, carilah di malam-malam ganjil. Makanya alhamdulillah di masjid kita ini sudah terfasilitasi ada qiyam Ramadan. Itu kalau pas Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada peluang dosa-dosa kita dihapuskan, mudah-mudahan. Nah, kembali ke ayat tadi. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu dibaca sekaligus sebagai kitab, sebagai petunjuk, sebagai zikir, maka membaca Qur'an itu bernilai pahala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bertanya kepada Allah, bagaimana cara mendekatkan diri orang-orang yang bisa dekat dengan Engkau ya Allah? Jawab Allah, dengan kalamku, dengan membaca kalamku. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, bifahmin au bi ghairi fahmin? Dengan faham atau tidak faham? Jawaban Allah, bifahmin au bi ghairi fahmin? Faham atau tidak? Makanya baca Quran itu faham atau tidak? Itu dalam definisi ulumul Quran disebutkan al-muta'abbad bitilawatihi.
dihukumi ibadah, artinya berpahala dengan membaca Al-Quran. Tapi, lah ada tapinya, jangan sampai hanya berhenti di situ. Lanjutkan pada berikutnya. Bagaimana setelah membaca, menghafal, bagaimana kita mentadabburi ayat atau isi kandungan dari ayat itu. Karena disinilah baru kita akan bisa memfungsikan Al-Quran itu sebagai hudan. Maka di sini ayat ini yang saya baca tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Apa sih tujuan diturunkannya Al-Qur'an? Hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Gampangannya begini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau produsen mengeluarkan sebuah produk, maka kalau produk itu ingin awet disertai buku petunjuk. Saya beli HP ini, beli baru, itu ada dosbooknya, ada petunjuk penggunaannya. Pasti nanti yang paling berat itu biasanya ada tulisannya, HP ini jangan terkena air. Kok HP ini sengaja saya cuci, saya rendam di air? Ini kesalahan saya murni, karena petunjuknya sudah ada, nggak oleh kena banyu kok tetap digai air. Sama dengan produk yang namanya manusia, produk manusia itu adalah produk terbaik. Maka produk terbaik ini, kalau ingin selamat nanti sampai menuju kepada tujuan akhir, karena tujuan akhir hidup kita ini bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Itulah keyakinan kita sebagai orang beriman terhadap hari akhir, dan nanti ada pertanggungjawaban. Beda dengan orang di luar kita yang menganggap bahwa kehidupan itu hanya sampai di dunia, selesai. Makanya begitu ada masalah bunuh diri, selesai dianggapnya. Padahal urusannya masih panjang. Perjalanan akhirat itu jauh lebih panjang dibanding kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu sangat singkat. Panjenengan yang usia mungkin 60, 70, itu rasanya baru kemarin. Gitu. Rasanya ditaswingi, sekarang cucunya sudah sekian belas. Saya yang usia sekarang 17 tahun, itu rasanya juga baru kemarin. Ya 17,5 lah. Rasanya baru kemarin, umpama begitu. Tidak terasa. Nanti tinggal lihat yang satu angkatan atau bawah kita, sudah dipanggil oleh Allah. Lalu di grup-grup WA, kita hanya mengucapkan ya Allah innalillah. Wingi tak ketemu aku. Masalahnya mati itu bukan urutan terkait dengan daftar apa ya? Urutan sesuai siapa yang lahir duluan, mati duluan, enggak. Ini berdasarkan nomor jabut ini. Siapa yang dijabut duluan ya sudah itu. Berarti cacah rezekinya di dunia sudah selesai. Saya lanjutkan. Jadi Al-Qur'an ini menjadi hudan linnas. Memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk, ini tentunya yang pertama, hikmahnya mengapa diwajibkan puasa Ramadan. Pertama, untuk menghormati di bulan itu turunnya Al-Quran. Loh, Al-Quran itu kalam yang luar biasa. Barokahnya besar. Jadi sesuatu yang terhormat itu bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama, turunnya saja itu dikawal oleh sekian banyak malaikat. Kalau kita analogikan sederhana saja, presiden yang datang ke sebuah daerah, maka bawahannya itu ikut semua. Itu yang ngawal itu satuan setingkat kompi, jadi mulai dari pas pampresnya sampai tentaranya sampai polisinya, itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang datang umpama hanya gubernur, apalagi hanya ketua RT, tidak ada yang ngawal. Semakin tinggi, nanti menteri mungkin ada yang ikut terkait dengan bidang apa. Gubernurnya dampingi, bupatinya dampingi, pak camatnya kalau tidak ada, waduh bisa bahaya itu. Ini karena mulia, semakin tinggi kedudukan kemuliaan sesuatu, maka pengawalannya semakin banyak. Al-Quran itu ketika turun, Allah menyatakan, tanazzalul malaikatu warruh fiha. Turun dari langit, dari Lauh Mahfud ke langit pertama, diinformasikan semua kepada penduduk langit. Malaikat berikutnya ikut mengawal sampai di Baitul Izzah fi Sama'id. Yang kedua, sesuatu yang mulia, ini pernah saya sampaikan, itu ngitungnya itu tidak ngitung secara grosir, secara gelondongan, tapi dihitung mulai dari hal yang terkecil. Bandingkan antara kita beli emas dengan beli pasir. Kita beli pasir ke toko bangunan, berapa? Hitungannya sak pickup, ya minimal mungkin setengah pickup, lalu ada kol diesel itu yang agak besar,
baru sekian, 250.000, 300.000, tergantung nanti pasirnya jenis pasir apa. Ada pasir dari Lumajang yang lebih mahal dibanding pasir merah biasa. Kan gitu. Tapi kalau kita datang ke toko bangunan, apalagi sudah kenal, saya butuh pasir, sak piro, sak cedok, piro iki? Halau sampean gowo. Kenapa? Karena nilai pasir itu tidak melebihi nilainya emas. Tapi kalau kita datang ke toko emas, saya beli emas berapa? Sak cedok. Loh, jangankan sak cedok. Setengah gram itu ada hitungannya, 0, sekian, ada hitungannya. Al-Quran itu dihitung seperti emas. Sabda Rasulullah jelas, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka dia berhak mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dari satu huruf itu dikali 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Lalu dilanjutkan Rasulullah untuk memperjelas, la aqulu alif lam mim. Saya tidak menyatakan kalau ada orang yang baca alif lam mim, padahal alif lam mim itu asmaul huruf, bukan musammayatul huruf. Itu alif hanya dihitung satu, lam itu satu, mim itu satu. Tidak, tapi alif itu sudah 10, lamnya 10, mimnya 10. Kali, sudah berapa? Sudah 30. Makanya tidak heran kalau dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, setelah itu mengajarkannya. Apalagi mengajarkan, nanti orang yang saya tidak tahu, kalau yang ngajar sudah meninggal, ini tetap dapat kiriman karena dia belajar baca Al-Quran dari gurunya tadi itu. Ini luar biasa. Gimana tidak jadi khairukum? Itu kalau dikalkulasi begitu. Tapi yang satu yang tidak boleh, orang itu tidak boleh merasa menjadi baik, merasa lebih baik dari yang lain, tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Saya sudah ngaji sekian juz per hari, saya ini sudah jadi orang soleh. Sudahlah, besok cukuplah, saya jadi orang baik. Tidak bisa. Karena Rasulullah itu pesannya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itulah makna secara implisit dari ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih itu berapa idealnya? Tidak ada batasnya. Pokoknya berbuat baik itu sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput kita. Jadi jangan sampai pensiun jadi orang baik. Lebih baik pensiun jadi orang buruk lalu menjadi orang baik. Kalau pensiun jadi orang baik, naudzubillah. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Sekedap maling ya. Nah, unzila fihil Qur'an hudan linnas. Al-Quran itu, tadi yang pertama, diwajibkan puasa Ramadan, hikmahnya adalah menghormati Al-Quran. Yang kedua, agar kita ini mampu mengasah diri kita, sehingga kita siap untuk mendownload petunjuk Al-Quran. Lah kalau jiwa ini masih tidak dibersihkan, salah satu pembersihannya itu yang paling kuat itu dengan puasa. Kenapa? Ya gimana, enggak apa namanya ya, puasa itu sesuatu yang halal saja, itu kita tahan kok. Apalagi yang haram. Lah nanti kebiasaannya kalau ini sudah terbentuk, ya jelas yang haram dijauhi. Lawang puasa itu yang halal saja, istri yang sah yang halal saja, itu harus nunggu maghrib. Bahkan nunggu setelah tarawih, nunggu setelah qiyamul lail, kan begitu. Makanan yang halal, hasil kerja kita, ini ada di depan meja, enak-enak. Ini berdasarkan potensi keimanan kita, atas dasar iman dan wahtisaban, hanya mengharap ridho Allah, kita tidak menyentuh itu. Walaupun orang tidak ada yang tahu. Makanya puasa itu ukurannya barometernya iman. Sehingga setiap orang itu respons terhadap panggilan itu berbeda-beda. Ada yang di rumah ngakunya puasa, begitu keluar mampir di warung. Begitu nyampe rumah lagi bilangnya puasa, kan tidak ada yang tahu. Kecuali dirinya dan Allah. Itulah dalam hadis qudsi Allah menegaskan as-shaumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. As-shaumu li, puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku yang akan memberikan pahala balasannya. Sehingga pahalanya bisa beda-beda karena tadi itu tergantung kualitas puasa masing-masing. Imam Al-Ghazali membagi, ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada orang khawasil khawas. Kan begitu. Nah, untuk mendownload ini maka ternyata tidak semua manusia. Kan kalau di ayat ini sifatnya masih umum. Unzila fihil Qur'an hudan linnas. Jadi petunjuk Al-Quran kepada manusia
Al-Quran itu menyapa semua manusia, itulah nanti namanya ummatud dakwah. Wis pokoknya umat diajak kebaikan. Responnya ada yang menolak. Itulah yang dialami oleh Rasulullah, luar biasa perjuangan beliau, apalagi ketika periode di Makkah. 13 tahun di Mekah, itu tantangannya luar biasa, diserang, diboikot, diancam dan seterusnya. Itu sampai hijrah ke Madinah itu hanya kira-kira dapat pengikut tidak kurang dari 125 orang sahabat. 13 tahun. Baru di Yathrib, yang kemudian ketika Rasul masuk ke sana, jadilah namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang tercerahkan dengan hadirnya Rasulullah SAW, yang kemudian kota itu bersinar, maka di situ bisa membangun peradaban. Maka peradaban itu namanya tamadun, terkait dengan Madinah. Bagaimana membangun masyarakat, sebuah komunitas yang plural dan seterusnya. Itu contoh yang luar biasa. Nah, ada ummatud dakwah. Ummatud dakwah itu ada yang ingkar, ada yang tidak mau. Nah, yang bisa mendownload petunjuk Al-Quran itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah di ayat awal itu, ayat kedua setelah alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka tidak semua manusia yang mampu mendownload petunjuk Al-Quran, tapi orang-orang yang bertakwa. Ini ketemu ada korelasi antara hudal lil muttaqin dengan la'allakum tattaqun tadi. Sehingga kalau orang puasanya benar, maka insya Allah dia bisa mendownload petunjuk Al-Quran. Tentunya dengan bimbingan guru yang tepat. Bagaimana mentadabburi Al-Quran. Jadi kalau kita belajar terjemah itu hanya membantu, tapi belum menyelesaikan masalah. Ya, jadi terjemah, lalu tingkatkan pada berikutnya, tafsirnya. Maka disinilah urgensi mengapa Allah mewajibkan dan apa hikmah mengapa Allah mewajibkan kepada kita puasa agar kita juga mampu mendownload petunjuk Al-Quran hudal linnas sekaligus hudal lil muttaqin. Inilah mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita ini semakin hari menjadi pribadi yang semakin baik, terus kita asah diri kita, karena menjadi baik sekali lagi ini tidak akan pernah ada habisnya. Dan yang juga penting bagi saya dan juga bagi kita semua, mungkin materi-materi ketika kuliah subuh, kuliah sore itu ada yang terulang, karena kebaikan itu memang terulang. Yang sering itu kan orang begini, walah materi ki wis tahu. Sekarang kita rubah mindset kita, kalau mendengar sesuatu kebaikan, jangan alah wis tahu disampaikan, bukan, tapi sudah sejauh manakah kita bisa mendownload petunjuk itu sehingga bisa melaksanakan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua, keluarga kita nanti kelak kita kembali dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.